Halo guys, dengan Arif. Kali ini gue bakalan sharing experience gue selama kurang lebih 1 bulan menggunakan barang ini. Dan ini adalah sebuah headphone dari Bluedio dengan tipe T7 atau T7. Barangnya solid banget, feels dan looksnya juga premium dan enak dipakai di kepala buat berlama-lama. Lalu seperti yang kalian lihat sendiri, kalau headphone ini nggak punya kabel, yang berarti dia menggunakan koneksi wireless atau lebih tepatnya Bluetooth. Tapi kalian kalau misalkan mau pakein kabel, dia juga bisa dipasangin pakai kabel. Sebuah fitur yang biasanya hanya ada di headphone dengan harga jutaan. Nah, emang berapa sih harga dari headphone ini? Tahan dulu karena nantinya kita bakalan bahas di dalam videonya. Yang jelas dia harganya nggak sampai 1 jutaan cuy. Terus gue juga bakalan sedikit ngebahas TWS Bluedio Particle yang satu ini, yang harganya cuma 200 ribuan aja, tapi lumayan enak buat dengerin lagu-lagu vokal. Tapi sebelum mulai ngebahas lebih jauh lagi tentang kedua produk ini, buat kalian yang belum silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru di industri teknologi berikutnya. Dan kalau udah, let's get started. Kita mulai dulu dari kotak pembeliannya. Di dalam kotak ini bersamaan dengan headphone-nya ada juga sebuah kertas panduan, kabel charger USB-C, kabel audio 3,5 mm to USB-C, dan kita juga dapat pouch yang bahannya kain bludru dan di dalamnya dia punya skat. Di bagian belakang boxnya ada sebuah QR code yang bisa kita scan buat download aplikasi Bluedio. Ini sih nggak terlalu penting karena selain settingan mode dan lain-lain, dia cuma semacam portal berita dan forum komunitasnya Bluedio aja. Buat yang percaya dengan burn-in, di sini juga disediakan fitur untuk burn-in, tapi sayangnya harus pakai 5 diamonds yang tentu aja kita harus beli diamondnya. Nggak mahal sih, 35 diamond cuma 5 US dollar aja. Tapi buat yang nggak percaya burn-in, mending nggak usah aja. Buat yang nggak tahu burn-in itu apa, bahasa gampangnya dia adalah semacam inrayan kendaraan baru. Jadi buat dapetin mesin yang mulus harus digeber dulu sampai beberapa kilometer di kecepatan tertentu. Kalau di mesin kendaraan sih gua percayalah, tapi kalau misalkan di barang-barang audio antara percaya dan nggak percaya. Tergantung dari brandnya menyarankan burn-in atau enggak. Balik lagi ke boxnya, di sini ada satu lagi yang penting, yaitu sebuah stiker hologram yang kalau kita gosok bakalan muncul nomor khusus yang bisa kita pakai buat verifikasi di websitenya Bluedio. Ini penting banget buat cek apakah barang yang kita beli ini asli atau palsu. Karena barang gue ini langsung dari bluedio.com, jadinya dia pasti sudah original. Tapi buat kalian yang beli dari marketplace, gue sangat menyarankan buat cek keasliannya terlebih dahulu. Kalau misalkan untuk produk palsunya sih gue belum tahu ciri-cirinya seperti apa, tapi yang jelas yang original dia punya build quality yang solid banget. Feels dan juga looksnya terlihat premium, bobotnya pas dan juga materialnya nggak kaleng-kaleng guys. Selain itu dia nyaman banget buat dipakai selama berjam-jam. Gue sendiri sih sehari bisa pakai headset ini antara 4-6 jam buat editing atau buat dengerin musik. Senyaman itukah headset ini? Jawaban gue iya. Dilihat dari bentuknya aja, dia udah ergonomis banget. Dia punya engsel yang bisa diatur sampai 90 derajat dan bagian drivernya juga bisa disesuaikan sekitar 20 derajat. Nah, di sini kuncinya. Ini berguna banget buat menentukan posisi ternyaman kita saat memakai headphone ini. Karena tentunya bentuk kepala dan juga posisi telinga setiap orang bakalan berbeda-beda. Dan kalau misalkan kita lagi pakai penutup kepala semisal topi atau emang ukuran kepala kita sedikit lebih besar, kita juga bisa gedein headbandnya sampai 9 tingkatan. Dan kalian nggak perlu ragu dengan model headband yang ergonomis seperti ini. Ini sama sekali nggak rawan patah karena materialnya logam cuy. Satu lagi yang bikin gue betah berlama-lama menggunakan headphone ini yaitu adalah earpads atau cushionsnya. Tipenya over ear, bahannya empuk, tebelnya pas, dan saat dipakai dia sama sekali nggak menyentuh daun telinga gue. Ini penting banget buat orang berkacamata seperti gue, karena kalau misalkan daun telinga gue sampai terhimpit oleh bagian earpadsnya, biasanya gue nggak bakalan pakai sebuah headphone lebih dari sejam karena pastinya daun telinga gue bakalan sakit. Yang gue keluhkan paling soal gerahnya aja sih. Kadang kalau misalkan dipakai di ruangan non AC selama 3 jam, telinga gue udah mulai terasa gerah dan juga berkeringat. Jadi gue harus istirahat sebentar dan ngelap keringatnya biar dia nggak cepet bikin korosi earpadsnya. Karena bagian earpads ini nggak dijual terpisah, jadi kalau rusak ya udah mau nggak mau dipensiunkan atau kita terpaksa harus cari tukang servis yang bisa custom earpadsnya.
Selanjutnya kita bahas spesifikasi dan fitur Bluedio T7 ini. Dia pakai driver 57 mm titanium coated, impedensinya 16 ohm, mendukung frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz, versi Bluetooth-nya 5.0 dan jangkauannya dia udah sampai 10 meter, dan dalam kondisi wireless baterainya bisa dipakai sampai 30 jam. 30 jam pemakaian itu lama banget cuy. Kalau sehari cuma pakai Bluetooth-nya 2 jam aja, bisa tahan sampai kira-kira 15 hari tanpa cas. Di headphone ini juga ada lumayan banyak control button, dan di antara tombol-tombol ini yang cukup useless sih menurut gua adalah tombol play and pause-nya, karena headphone bagian kanannya bisa diketuk 2 kali buat play pause. Jadi agak useless saja tombol fisiknya, dan headphone ini bakalan nge-pause lagu pas waktu kita lepas dari kepala. Ini fitur simple yang cukup berguna. Bayangin aja kalau misalkan lagi ada yang ngajakin ngobrol pas kita lagi dengerin musik, kita tinggal lepas headphone aja dan lagunya bakalan otomatis ke pause. Pas kita pakai headphone-nya dia bakalan nge-play musik lagi. Salah satu fitur unggulan di headphone ini adalah ANC alias Active Noise Cancelling. Bluedio T7 ini menggunakan chip ANC dari Bluedio sendiri, dan kita bisa menyesuaikan tingkat noise cancellingnya. Mau yang low atau yang high, tinggal klik 2 kali aja di tombol shift key-nya. Tapi ANC di sini sih jarang gue pakai, karena gue biasanya pakai headphone ini cuma di dalam studio aja, jadi nggak terlalu bising dan juga nggak perlu ANC tentunya. Alasan lainnya adalah karena si ANC ini bikin suara si Bluedio jadi kurang enak buat didengar. Jadi rada mendem dan ngerubah sound sick-nya. Alhasil bakalan terdengar kurang natural di kuping gua. Jadi gua prefer buat matiin ANC-nya aja. Toh kalau misalkan kita pakai kabel, fitur ini jadi kurang maksimal. Ngomong-ngomong soal bunyi, berdasarkan pengalaman gua selama 1 bulan pemakaian, suara dari headphone ini cenderung slightly warm. Sektor low-nya sedikit dominan dengan karakter bass yang nggak terlalu cepat, sedikit berbuntut, impact-nya lumayan dan nggak terkesan boomy. Kemudian mid-nya cukup pas, vokalnya nggak yang intim-intim banget, tapi udah termasuk enak buat vokalan. Dan juga dia jauh dari efek sibilan atau hiss yang berlebih. Untuk sektor high atau treble dia nggak terlalu menonjol. Malahan di telinga gua berasa kurang ngecering dan juga kurang satisfying. Tuningan seperti ini sih sebenarnya udah aman banget buat orang pada umumnya. Tapi kalau misalkan buat para audiophile bisa jadi kurang memuaskan. Gue sendiri sebagai pendengar kasual ngerasa kalau headphone ini udah lumayan enak. Dia easy listening, suaranya fun dengan teknikalitas suara yang cukup aja. Soundstage-nya lumayan luas, 3D imaging-nya oke, micro detailnya masih bisa terdengar walaupun nggak yang paling detail, separasinya lumayan dan clarity-nya tergolong bagus. Tapi gue lebih menyarankan penggunaan kabel buat kalian yang nyari teknikalitas suara yang lebih baik di headphone ini. Dengan kabel ada cukup banyak improvement yang didapat. Yang cukup berasa sih ada di sound stagingnya yang jadi lebih luas, kemudian 3D imagingnya jadi lebih berasa, separasi dan pinpointnya lebih oke, sehingga suara antar instrumennya terdengar lebih rapi di setiap posisinya, dan juga micro detailnya jadi lebih mudah dinotis. Dan kesimpulannya, dengan harganya yang cuma 500 ribuan, by the way ini serius cuma 500 ribuan aja, gue bisa rekomendasikan headphone ini buat pendengar kasual yang emang nyari headphone dengan fitur yang komplit. Kemudian dia bisa digunakan antara Bluetooth atau kabel, punya tampang yang oke, build quality-nya bagus, dan dia punya tuningan suara yang fun dan juga easy listening. Dengan duit 500 ribuan, rasanya bakalan cukup sulit dapetin headphone sekomplit ini dan juga sekeren ini. Nah, di awal video ini gue juga sempat menyinggung tentang TWS partikel dari Bluedio. Ini adalah sebuah TWS yang ukurannya cukup mungil. Fittingnya sih oke di telinga gue. Emang agak sedikit bingung pas pertama kali pakai, tapi pas udah terbiasa bakalan jadi lebih gampang. TWS ini nggak punya tombol kapasitif dan ini menurut gue jadi sebuah kekurangannya, karena untuk controlling kita hanya bisa mengandalkan tombol fisik aja. Yang berarti kalau misalkan kita tekan-tekan ini nggak nyaman banget di telinga kita. Tapi untung aja soal play and pause-nya ini mirip banget dengan Bluedio T7. Jadi tinggal kita lepas yang sebelah kanan, dia bakalan otomatis
pause lagunya. Anyway, gue belum terlalu lama pegang TWS ini dan belum bener-bener serius dengerin. Tapi overall selama gue pakai, impresi suara yang gue dapet adalah dia punya sektor mid yang lumayan maju, cukup intim, bebas sibilan. Jadi overall di harga 200 ribuan udah lumayan enak buat vokalan. Sektor low-nya lumayan nendang, nggak yang beleberan. Speednya nggak terlalu cepet dengan sedikit buntut. Tapi buat mempresentasikan double pedal di lagu This Waltz-nya Dream Theater masih bisa terkejar. Sektor high-nya lumayan cering, nggak pedes tapi lumayan detail. Soal teknikalitas yang sejauh ini paling gue notice adalah soal 3D imagingnya yang menurut gue bagus. Antar instrumen posisinya benar-benar terdengar dari tempat yang beda-beda. Sound stagingnya juga termasuk yang luas untuk ukuran IM. Sejauh ini itu aja impresi suara yang gua dapetin tentang TWS Particle ini. Kalau misalkan kalian mau yang lebih lengkap bisa komen di bawah. Nanti gua bakalan bikinin video versi yang lebih lengkap lagi. Nah itu dia guys, review Blue Dio T7 dari gua dan sedikit impresi TWS Blue Dio Particle. Soal impresi suara sebaiknya jangan langsung percaya 100%. Pastikan audisi sendiri jika memungkinkan karena ingat, beda kuping, beda player, beda source dan beda kebiasaan mendengar, pastinya beda juga impresi suara yang didapat. Review ini jadikan sebagai perkiraan aja atau gambaran umum aja. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung aja drop di kolom komentar di bawah. Please like dan share jika kalian suka video ini atau silahkan dislike jika kalian nggak suka. Ari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye guys.